Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Putanarso dan Saya Muhammad Rizky Ramdhani. eh, kami dari kelompok satu akan membahas materi kelainan sistem koordinasi dengan materi multiple sclerosis, yaitu tentang saraf, muskular distrofi tentang hormon, dan penyakit tinnitus tentang indera. Baik, yang pertama multiple sclerosis atau disingkat dengan MS. Multiple sclerosis (MS) adalah penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Pada MS, sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak mielin, lapisan pelindung yang melapisi serat saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini mengakibatkan gangguan komunikasi antara otak dan tubuh, yang pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai gejala yang bervariasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Ramdhani. Gejala: kesulitan koordinasi dan keseimbangan, lemah atau kebas di satu atau kedua kaki atau tangan, gangguan penglihatan termaksud penglihatan kabur atau ganda, kesulitan berbicara atau memahami kata-kata, kelelahan yang berlebihan, nyeri atau mati rasa di beberapa bagian tubuh, kesulitan berkonsentrasi atau pengingat informasi. Penyebab penyebab pasti multiple sklerosis (MS) belum diketahui dengan pasti. Namun para ahli percaya bahwa MS terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerap dan merusak myelin, yaitu lapisan pelindung yang melapisi serat saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan myelin ini mengganggu kemampuan saraf untuk mengirim sinyal di seluruh tubuh yang dapat menyebabkan gejala MS. Selanjutnya, hubungan pola hidup dengan penyakit. Pola makan. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu menjaga kesehatan sel dan sistem kekebalan tubuh. 2. Aktivitas fisik. Olahraga teratur dan aktivitas fisik dapat membantu memperkuat otot dan meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. 3. Rokok dapat memperburuk gejala MS dan mempercepat kerusakan saraf. 4. Stres dapat memicu peradangan dan meningkatkan risiko kekambuhan MS. Pengolahan stres dan teknik reaksi seperti meditasi, yoga, atau terapi dapat membantu mengurangi risiko kekambuhan. Paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Namun terlalu banyak paparan sinar matahari dapat memperburuk gejala MS. Next. Pencegahannya: menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, menghindari merokok, meningkatkan asupan vitamin D baik melalui sinar matahari atau suplemen. Pengobatan: terapi imunomodulator, terapi fisik, terapi okupasi, terapi rehabilitasi. Next. Mus, mus,
Muskulatur distrofi. Distrofia otot atau muskulatur distrofi adalah istilah yang merujuk pada sekelompok penyakit otot secara perlahan. Otot akan semakin melemah hingga kehilangan kekuatan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan kelemahan otot disebabkan oleh kekurangan protein yang disebut dengan distrofin, yaitu protein yang penting dalam fungsi otot normal. Penderitaan penyakit ini biasanya mengalami kesulitan dalam berjalan, duduk, menelan, serta melakukan gerakan yang membutuhkan koordinasi otot. Distrofi otot termaksud kelainan atau cacat lahir bawaan yang umumnya bersifat turunan dan menyebabkan kerusakan pada otot seiring dengan berjalannya waktu. Next. Selanjutnya. Gejala distrofi otot dapat berbeda pada tiap penderita, namun gejala distrofi otot secara umum menyebabkan kelemahan pada otot yang sifatnya memburuk seiring waktu. Gejala yang dialami penderita distrofi otot dapat dibedakan berdasarkan jenis. Penyebab distrofi otot adalah kelainan genetik atau mutasi atau perubahan pada gen yang bertugas mengatur fungsi dan membentuk struktur otot. Mutasi gen tersebut menyebabkan gangguan pada produksi protein yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot dan menjaga fungsi otot dengan baik. Selanjutnya. Penjelasan tentang struktur dan fungsi organ yang mengalami kelainan. Pada organ dengan MD kelainan genetik menyebabkan produksi atau fungsi protein dalam otot terganggu. Hal ini mengakibatkan serta otot kehilangan kekuatan dan fungsi mereka secara bertahap. Akibatnya penderita MD mengalami gejala seperti kelemahan otot, kesulitan berjalan, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang termaksud buah-buahan dan sayuran. Minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan sembelit konstipasi. Berolahraga secara rutin. Berhenti merokok untuk mencegah gangguan pada paru-paru dan jantung. Menjaga berat badan ideal. Menjaga vaksin flu dan pneumonia. Pengobatan. 1. Kortikosteroid seperti prednisone untuk menjaga kekuatan otot, fungsi pernapasan, dan memperlambat perkembangan penyakit. 2. Anti kejang seperti barbiturat untuk mengendali kejang otot. Imunosupresan untuk memperlambat kerusakan sel otot. Atau beta blocker untuk mengatasi gangguan jantung yang disebabkan oleh distrofi otot. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu ada tinnitus dari Indra. Tinnitus adalah kondisi di mana seseorang mendengar bunyi yang tidak ada di lingkungan sekitar mereka. Bunyi tersebut dapat berupa desiran, berdengung, berdesing, atau berderak. Kondisi ini bersifat sementara atau permanen dan dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita, pada berbagai usia.
Gejala tinnitus sangat bervariasi, mulai dari ringan hingga mengalami sangat mengganggu. Beberapa orang mengalami tinnitus hanya pada satu telinga, sedangkan yang lainnya mengalami di kedua telinga. Ada juga yang mengalami tinnitus yang intensitasnya meningkat saat mereka berada di tempat yang bising atau stres. Tinnitus disebabkan oleh banyak faktor, termasuk gangguan pendengaran, infeksi telinga, cedera kepala, paparan suara bising, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa kondisi medis seperti hipertensi, gangguan kardiovaskular, dan materi Meniere juga dapat menyebabkan tinnitus. Hubungan pola hidup dengan penyakit yaitu ada paparan suara keras, konsumsi alkohol, stres dan kecemasan, merokok, dan obesitas. Penjelasan tentang organ, struktur, dan fungsi organ yang mengalami kelainan yaitu terdapat telinga dalam, telinga tengah, otak, dan kelenjar tiroid. Berikut paparan video mengenai terapi tinnitus ini. Today we're going to show you a technique on how to stop tinnitus, or you can develop the technique so you can get more data if you want. But what you're going to be doing is you're going to be tapping with your fingers. You're going to take your index finger over your middle finger, okay? I'm not going to flip you off, and you're going to be like snapping them like this, okay? On the back part of your skull. Now there's a little ridge in the back part of your skull that's called the occiput. And if we take a line from your ear and draw it right in the back part, okay, that's where you're going to be tapping. Okay, so you're going to take your fingers and you're going to, tap like this. You're going to snap your fingers down and tap the back of your skull. And so what you're going to do is you're going to send signals into the eighth cranial nerve to send it into the brain. So apparently there is some short circuiting going on or a glitch in the brain's computer. But before you do this, please rate from a scale from 0 to 10. 10 being a major problem, 0 being no problem at all. So go ahead and do that right now. In fact, put that in the comments section, and then after you do this technique, then re-rate it so I can see your results, and so can everyone else. So now that you have a before number, you start tapping. You're going to just tap for 20 times, okay? 20 times. So pause the video right now as you tap the back part of your skull 20 times. Okay, now the next step is you're just going to re-rate that perception of that noise, okay? So did it decrease from the original number? Go ahead and write that down. So basically you're going to be doing these series of tapping motions in the back of your skull and then re-rating the intensity of the noise roughly 8 times or 8 cycles. Because as you read in one of the success stories, someone didn't see improvement until they've done it 8 times. So 8 times of 20 taps. Now, if you've seen any improvement doing this, okay, you're going to continue to do this every day, a few times a day, until it says 0. But let's say for some reason you don't see improvement. Well, then there could be some other cause for this because it doesn't work in everyone. And the other thing I'm going to recommend to try if this does not work is to find a product called benfotiamine. I don't have a brand to recommend. You want to take 150 milligrams 3 times a day. Benfotiamine is a fat-soluble vitamin B1 that helps to penetrate the brain. And sometimes people can develop problems from insulin resistance, okay, because they have a problem with their nervous system, because this condition affects the nerves, okay, and it can also affect the autonomic nerves, the peripheral nerves in your feet and your hands. Baik, itu telah dijelaskan terapi perilaku kognitif dan terapi suara.
Terapi perilaku kognitif dan terapi suara dapat membantu mengubah cara berpikir tentang tinnitus dan mengurangi fokus pada bunyi yang tidak nyaman. Terapi suara juga dapat membantu menutupi suara tinnitus dengan suara putih atau suara alam yang dapat menenangkan. Pencegahan dalam penyakit tinnitus itu dapat berupa melindungi telinga dari suara keras dengan menggunakan pelindung telinga ketika berada di tempat yang dengan suara keras seperti tempat konser atau pabrik. Kurangi paparan yang suara berisiko tinggi dengan menurunkan volume pada perangkat mobile Anda atau radio mobil dengan menggunakan earphone yang lebih aman. Jangan membersihkan telinga terlalu secara berlebihan karena dapat merusak telinga bagian dalam dan memicu tinnitus. Kurangi konsumsi alkohol dan kafein yang dapat memperburuk gejala tinnitus. Lanjut ada pengobatan terapi perilaku kognitif dan psikoterapi untuk membantu mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan tinnitus. Penggunaan alat bantu dengar untuk meningkatkan pendengaran dan mengurangi kebutuhan untuk memaksakan pendengaran. Terapi suara atau terapi putih untuk menenangkan telinga dapat mengurangi perhatian pada tinnitus. Dalam pengobatannya, beberapa obat-obatan seperti antidepresan, anti kecemasan, dan obat pereda nyeri dapat membantu mengurangi gejala tinnitus. Namun penggunaan obat-obatan harus selalu dikonsultasikan dengan dokter. Meskipun tinnitus tidak dapat disembuhkan secara langsung, namun dengan perawatan yang tepat dan perubahan gaya hidup, gejala tinnitus dapat diatasi dan memungkinkan seseorang untuk tetap menjalankan kehidupan yang normal. Baik, ini ada daftar pustaka yang dari materi yang kita ambil dari kelompok saya, seperti dari Yankes, dari kemenkes.go.id, Wikipedia, Halodoc, dan dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dan selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, akan kami jawab secepatnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.